Dulu gratis, sekarang ratusan ribu. Kalau tahu bakal langka dan mahal, akan mimin jaga tanaman ini. Ya, dulu tanaman ini hanya dimakan sesekali, bahkan saking banyaknya hingga dibuang-buang. Wah, sayang banget ya. Kini harga ciplukan segar per kilonya bervariasi, mulai dari 125.000 hingga 380.000. Tapi ada pula di supermarket besar dibanderol 200 hingga 500.000 per kilogramnya. Wah, lumayan bukan? Buah ini biasanya dikonsumsi saat sudah tua. Cita rasanya manis keasaman. Ciplukan naik daun beberapa waktu terakhir karena sudah banyak orang tahu manfaat yang mengejutkan dari buah ini. Buah ini pun kini banyak dijajakan di supermarket atau dijual secara online. Melansir dari buku Ragam dan Khasiat Tanaman Obat, tanaman ciplukan memiliki zat yang bermanfaat untuk kesehatan. Antara lain pada buahnya mengandung vitamin C, asam sitrus, visalin, zat gula, tanin, kriptokantin, asam malat, dan alkaloid. Pada akar, batang, daun, dan bijinya, mereka memiliki kandungan yang berbeda-beda. Deretan zat dan senyawa dari kandungan ciplukan tersebut membuat tanaman ini dipercaya dapat mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Walaupun banyak tumbuh di Indonesia, ternyata tumbuhan ini bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman liar yang buahnya berbentuk seperti lampion ini ternyata dari negara tropis Amerika dan tersebar di berbagai kawasan di Amerika, Pasifik, Australia, dan Asia. Ciplukan dapat tumbuh di dataran rendah ataupun di bawah pohon yang agak lembab. Di lembah Amazon, ciplukan dipakai sebagai obat penenang. Di Taiwan digunakan sebagai obat tradisional seperti diabetes, hepatitis, asma, dan malaria. Sementara di Peru, daunnya digunakan untuk penyakit hati, malaria, dan hepatitis. Sementara di Afrika Barat, ciplukan dipercaya bisa menyembuhkan kanker. Banyak sekali manfaatnya ya. Sekarang, apakah ada orang yang membudidayakan tanaman ini? Sempat mencari di beberapa media, ternyata ada loh sahabat. Ini contohnya. Keberhasilan budidaya ciplukan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain persyaratan untuk tumbuh, penyiapan bibit, penanaman, dan perawatan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara budidaya ciplukan versi Agrotech. Pertama, pilih benih berkualitas. Pembudidayaan tanaman ciplukan yang dilakukan dengan memanfaatkan bibit hasil perbanyakan generatif. Benih disiapkan dari buah ciplukan yang tua dan matang, dari tanaman ciplukan yang berumur lebih dari 2,5 bulan. Dan tanah yang akan digunakan sebagai media persemaian harus berfisik halus dan gembur, serta memiliki unsur hara yang cukup. Kondisi tanah tersebut memberikan kemudahan bagi biji untuk berkecambah dan mengeluarkan akar yang mampu dengan mudah menembus partikel-partikel tanah. Apabila kebutuhan bibit hanya sedikit, cukup digunakan tempat persemaian berupa bak semai. Namun, bila perlu bibit dalam jumlah banyak, maka perlu disiapkan persemaian dalam bentuk bedengan. Setelah biji berkecambah, ciplukan akan menjadi tanaman mini. Perawatan yang perlu dilakukan pada tanaman persemaian yaitu penyiraman, penyiangan gulma, dan pengendalian hama penyakit. Kedua, pilih tempat yang cocok. Tanaman ciplukan tidak terlalu pilih-pilih jenis tanah. Namun, mereka tumbuh paling baik di tanah yang memiliki drainase baik dan kaya bahan organik dengan pH sedikit asam. Tanaman ciplukan harus diberi jarak setidaknya 60 cm. Tanaman muda harus ditanam pada kedalaman yang sama seperti di lokasi atau wadah sebelumnya. Benih harus ditanam hanya sekitar 1/4 inci. Struktur pendukung seperti sangkar atau pancang tomat dapat membantu mencegah tanaman jatuh karena berat buah. Ciplukan tumbuh paling baik di bawah sinar matahari penuh, yang berarti setidaknya 6 jam sinar matahari langsung hampir setiap harinya. Tanaman ciplukan sebenarnya dapat mentolerir sedikit naungan,
tetapi kemungkinan akan menyebabkan tanaman menghasilkan lebih sedikit buah. Sayang bukan? Ketiga, perawatan yang tepat. Perawatan tanaman ciplukan sebenarnya tidak begitu sulit, mengingat mereka tanaman liar yang mudah tumbuh dan beradaptasi. Tapi untuk dikomersialkan memang harus dijaga, karena kita mengharapkan tanaman sehat dan buahnya lebat. Maka yang perlu dilakukan yaitu penyiraman tanaman. Dianjurkan dilakukan pada sore hari dengan volume air siraman yang cukup. Pemupukan tanaman awal dilakukan dengan kompos yang dicampur dengan tanah media. Pemupukan susulan dilakukan dengan pupuk nitrogen yang dilarutkan dalam air penyiraman. Sementara untuk pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan bersamaan dengan perawatan tanaman lainnya. Pengendalian hama secara mekanis dilakukan dengan mematikan hama dan memusnahkan kelompok telur dari hama tanaman tersebut, serta memusnahkan tanaman yang terserang penyakit. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Keempat, pemanenan. Cara memanen ciplukan yang paling umum adalah dengan memanennya saat buah sudah tua dan matang. Namun umur simpan dengan metode ini tidak cukup lama. Agar awet, kelopak pelindung buah sebaiknya tidak dilepas. Selain itu, ada pula metode penanaman berangkas atau simplisia. Tanaman ciplukan muda dipangkas seluruhnya, kemudian dicuci bersih. Dipotong-potong sepanjang 3 cm lalu dijemur. Penjemuran dilakukan hingga kadar air tersisa 25%. Jika sudah kering, kemas dalam kantong plastik dan simpan di tempat kering serta bersih. Wah, keren ya! Zaman semakin canggih, jadi semua bisa diteliti. Tanaman yang dulu tak begitu dianggap pun kini sangat berharga. Jadi, untuk kita yang hari ini masih berjuang, tetap semangat. Siapa tahu rezeki kita sudah dekat. Terima kasih telah menonton dan salam sukses.